Apakah hal ini menyebabkan semua member mendarat di tempat yang salah? Dan mereka juga kayaknya sih akan mendarat di Kwangya. Sumpah guys, aku merinding banget. Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas mengenai bagaimana comebacknya EXO dengan Don't Fight the Feeling. Mulai dari fakta hingga teori konspirasi yang berada di dalamnya. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas bagaimana fakta-fakta di balik comebacknya EXO kali ini. Nah, Cinggu, comeback EXO untuk album spesial Don't Fight the Feeling kali ini memang mendapatkan tanggapan yang beragam sebagai karya baru setelah vakum dari aktivitas grup selama 1,5 tahun nih pada album kali ini. Comeback EXO kali ini jelas akan berbeda nih guys dengan comeback sebelumnya. Kenapa sih? Jadi comeback Don't Fight the Feeling kali ini sepertinya akan menjadi comeback dengan tanggapan paling beragam, tak hanya di Korea Selatan tetapi juga dari kalangan penggemar internasional. Salah satu yang cukup mencolok dari comebacknya EXO kali ini adalah tentang bagaimana comebacknya Lai ke EXO. Karena seperti yang kalian tahu ya guys, EXO ini udah lama kayak jadi Bang Toyib itu ya, nggak comeback, nggak pulang-pulang ke EXO. Dan itu juga ngebuat kita sebagai para penggemar rindu gitu ya dengan kehadiran Lai di EXO kembali. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Lai itu kan udah lama banget di Tiongkok. Di Tiongkok dia itu sibuk banget beraktivitas sebagai seorang solois. Gak hanya tentang Lai saja, tapi ada juga Chanyeol. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Chanyeol ini kan udah lama juga nih vakumnya dikarenakan rumor kemarin gitu. Dan meskipun rumornya juga dinyatakan udah dipitnah kayak gitu sama SM Entertainment, dan SM Entertainment juga akan mengambil tindakan untuk menghukum orang yang telah menyebarkan rumor tersebut. Chanyeol ini tetap mendapatkan kritikan nih guys. Dia itu bahkan disuruh keluar juga loh guys dari EXO, serius. Tapi kita abaikan tentang haters, yang penting adalah ada fans yang selalu menunggu kehadiran mereka. Dan aku rasa kekuatan cinta dari para penggemar lebih besar dari kekuatan para haters, bener nggak? Selain itu, dukungan perkembangan teknologi seperti diluncurkannya game EXO Ship Saga dan PR Exhibition EXO yang bekerja sama dengan LGU Plus dalam pengadaan teknologi, jadi comeback kali ini dinilai memiliki konsep yang paling komplit dari beberapa comeback EXO sebelumnya. Bahkan menyambut comeback kali ini, para penggemar EXO internasional itu telah membuat proyek yakni tim Lunar dan Solar untuk melakukan streaming pada perilisan musik video tanggal 7 Juni mendatang yang terbagi melalui Zodiac. Wah, tembak banget kan? Ada timnya juga nih guys. Jadi ekspektasi kita untuk comeback EXO ini bener-bener kayak wow dan juga bombastis banget pasti. Dan pada comeback kali ini pun EXO diekspektasikan kembali menjadi million seller dengan penjualan lebih dari 1 juta unit album. Hal ini dicerminkan dari album Seoul Baekhyun yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2021 dan telah melebihi 1 juta kopi album pada bulan April. Dan per Sabtu 5 Juni 2021, pemesanan album melalui situs K-Town4U juga telah mencapai 420.000 album nih guys. Dan buat kalian sendiri gimana nih? Apakah sudah ngebeli albumnya? Kalau nggak bisa ngebeli ya udah nggak apa-apa ya. Mulai dari sekarang kalian itu bisa nabung. Nanti siapa tahu pas tabungannya udah cukup kan bisa beli albumnya. Bener nggak? Nggak ada kata yang terlambat guys buat kalian yang pengen ngebeli. Nggak akan pernah ada kok. Dan Cinggu, kita juga akan membahas tentang bocoran lagu yang telah dibocorkan oleh SM Entertainment. Seperti apa sih cerita dari lagu terbaru dari EXO nanti? Jadi, seperti yang telah dibocorkan oleh pihak agensi, album Don't Fight the Feeling itu akan berisi 5 lagu baru yang bakal dibawakan EXO dalam berbagai genre. Debak banget kan? Dan salah satu judul yang dibocorkan manajemen pada Senin 31 Mei yang lalu adalah Paradise. Nah, di sini para member EXO akan membawakan lagu bersemangat tentang cinta. Dijelaskan oleh pihak SM Entertainment dalam keterangan verse, lagu Paradise merupakan lagu pop bertempo cepat dengan melodi yang akan bikin ketagihan nih guys. Meski digubah dalam genre pop, namun lagu Paradise diberi warna punky gitu nih untuk membuatnya semakin menyenangkan. Nah, untuk lirik lagunya sendiri itu bercerita tentang bagaimana para member dari EXO kayak jatuh cinta gitu sih. Dan dalam lagu ini para member EXO juga akan menyuarakan bagaimana perasaan mereka saat dimabuk dengan cinta, dan juga ketika mereka bersama dengan kekasih, tempatnya itu kayak berada di surga gitu loh guys. Waduh, kebayang gak sih bucinnya lagu ini? Dan juga kebayang gak sih gombalnya mereka nanti di lagu ini? Selain Don't Fight the Feeling dan Paradise, masih ada 3 lagu nih guys di album yang masih dirahasiakan oleh pihak SM. Manajemen SM Entertainment juga masih terus merilis teaser buat comeback spesial EXO ini.
Deretan foto-foto terbaru sudah diposting juga ke media sosial resmi EXO, dan setelah sebelumnya juga menghadirkan teaser individual termasuk live. Teaser foto EXO buat Don't Fight the Feeling juga berlanjut menampilkan suasana di dalam pesawat antariksa yang mereka tumpangi. Yang terakhir adalah 6 member EXO yang akan comeback kali ini juga akan tampil dan mengulang gaya dan suasana yang sempat mereka hadirkan dalam sebuah adegan di musik video Power. Para member juga terlihat sedang bermain game, konsol klasik, melihat ke arah layar televisi, tabung yang juga vintage. Waduh, gimana nih ya, makin nggak sabar gitu ya untuk menantikan bagaimana comeback EXO kali ini. Dan of course ya, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kalau kita lihat bagaimana foto-foto teaser mereka, itu bukan hanya sekedar foto saja, tapi foto-foto teasernya itu menyimpan sejumlah misteri konspirasi yang perlu kita pecahkan. Dan di sini para EXO itu telah memecahkan teori-teori yang ada. Seperti apa sih teori yang telah dipecahkan oleh para EXO-L? Teori yang pertama adalah EXO ini merupakan alien dan juga berasal dari exoplanet. Jadi seperti yang para penggemar tahu ya, bahwa EXO ini memang digambarkan bukan manusia yang berasal dari bumi gitu, tapi mereka ini berasal dari dunia yang lain gitu ya, dari exoplanet kayak gitu. Dan mereka juga memiliki power atau kekuatan yang berbeda-beda. Powernya apa aja ya, kalian juga udah pasti pada tahu ya. Dan hal itu juga pernah mereka tampilkan dalam musik video yang Power. Di sana kita diperlihatkan bagaimana kekuatan dari masing-masing membernya. Coba deh kalian lihat Dio nih guys. Kalau Dio sendiri itu kan terlihat nih mendarat di sebuah planet yang warnanya orange. Nah, EXO-L itu membuat teori bahwa planet tersebut mirip dengan Kepler Min 78b. Nah, planet ini terkait dengan proyek dalam kehidupan nyata bernama Exoplanet Exploration yang mengumpulkan daftar planet yang berada di luar tata surya yang mengorbit matahari. Dan guys, yang menarik adalah Kepler minus 78b ini itu merupakan exoplanet yang kondisinya itu mirip banget dengan kondisi yang berada di bumi. Jadi inilah yang ngebuat bahwa planet tersebut juga punya peluang bagi kita nih manusia yang ada di bumi dan juga makhluk hidup yang berada di bumi itu juga dapat hidup di planet tersebut. Dan planet ini juga mengorbit pada bintang bernama Kepler minus 78 yang juga mirip dengan bumi yang mengorbit pada matahari. Lalu, teori yang kedua adalah tentang Xiumin yang mendarat di planet Saturnus. Xiumin sendiri itu diteorikan telah mendarat di planet dengan es dan juga aurora dan diyakini sebagai planet Saturnus. Dan ini juga emang klop banget sih, karena Saturnus kan kalau nggak salah itu planet yang kayak dingin banget gitu ya. Dan Xiumin ini juga punya power yang kayak es gitu kan. Jadi emang klop banget sih kalau dia emang mendarat di Saturnus. Jadi kalau di Saturnus sih of course si Xiumin ini dapat hidup. Sementara kalau Baekhyun itu akan mendarat di exoplanet namanya adalah Proxima b yang punya kesamaan dengan bumi dalam hal ukuran dan juga masanya. Kalau Kai sih akan mendarat di planet Mars. Yang ketiga adalah mengenai perbedaan dari keempat planet tersebut. Jadi Cinggu, seperti yang telah aku jelaskan tadi, para member EXO itu memang berada di planet-planet yang berbeda. Misalnya nih, kayak Dio dan juga Baekhyun itu kan berada di exoplanet. Dan juga kalau si Kai dan juga si Xiumin itu masih berada di planet yang berada di dalam tata surya matahari. Kalau si Kai Mars dan Xiumin itu berada di Saturnus. Pintar banget kalian. Jadi guys, walaupun kelihatannya itu berbeda, tapi Mars sebenarnya punya bukti adanya fosil dan tanda-tanda kehidupan, meskipun bukan kehidupan manusia juga. Kalau Saturnus nih beda lagi, meskipun tak mungkin ditinggali ya, karena hawa dinginnya juga benar-benar ekstrim, tapi mereka itu punya bulan yang memungkinkan adanya peluang kehidupan. Sementara Xiumin ini juga akan punya kekuatan es guys, yang menjadi masuk akal kenapa dia itu tinggal di Saturnus. Bayangin nih guys, kalau kita yang dikirim ke Saturnus itu bisa hidup gak? Kayaknya nggak bisa ya. Dan teori yang keempat adalah mencari kehidupan yang baru. Nah, secara keseluruhan, EXO juga disebut para penggemar itu sedang mencari planet baru untuk membangun hidup mereka lagi. Nah, penyebabnya adalah antara mereka itu sudah tidak bisa hidup di bumi atau memang mereka tidak mau lagi tinggal di sini. Nah, perlu diingat juga bahwa SM Entertainment tengah mengembangkan SM Culture Universe. Jadi ada kemungkinan konsep ini masih terkait dengan SM Culture Universe. Apalagi sebelumnya aespa melalui single terbarunya Next Level juga bercerita tentang petualangan keluar angkasa dan mendarat di planet Kwangya. Dan Cinggu, seperti yang kalian lihat di pembukaan musik video untuk aespa yang Next Level, kemarin kita melihat bahwa ada kayak pesawat luar angkasa gitu, kayak mendarat gitu di suatu tempat. Dan aku yakin itu merupakan pesawat yang dinaiki oleh EXO, dan mereka juga kayaknya sih akan mendarat di Kwangya. Dan di Kwangya sendiri itu punya problem. Jadi problemnya adalah di sana ada Black Mamba, si ular yang melingkar. Itu nanti akan nutup lubang yang akan mengkoneksikan para member aespa dan juga para E-nya. Jadi I think so sih, di EXO yang Paradise atau yang Don't Fight the Feeling ini, kayaknya para member EXO akan melanjutkan perjalanan mereka di Kwangya. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar.
Selain itu nih Cinggu, ada juga teori mengenai Lai. Jadi banyak sekali dari para penggemar itu kayak berdiskusi bersama-sama tentang apakah Lai ini menyebabkan semua member mendarat di tempat yang salah, atau apakah Lai ini itu menjadi karakter utama yang akan membawa semua member kembali pada tempat yang benar. Jadi Lai itu identik dengan Eclipse. Nah, pada musik video What Is Love, kalian melihat kan bahwa semua member itu emang menatap pada gerhana. Namun, hanya si Lai yang memperlihatkan gerhana dengan jelas melalui matanya sendiri. Nah, pada cover album yang Lose Control juga memperlihatkan bahwa Lai bersama dengan Eclipse-nya. Dan teaser Lai, kalian juga pasti tahu ya, bahwa teasernya itu dikeluarkan bertepatan dengan gerhana yang terjadi pada tahun ini. Jadi, teori itu sebenarnya kayak menjadi petunjuk yang akan ngebantu kita memecahkan teka-teki yang ada. Emang sulit sih guys. Teori EXO ini emang ribet gitu, belibet banget teorinya, serius. Dan Cinggu, bumi ini telah dikuasai oleh EXO, jadi sudah hampir hancur. Jadi EXO berusaha menemukan EXO. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk Hyaxing. Apakah dia akan menyelamatkan EXO dari kejaran EXO? Gerhana sendiri itu dipercaya membawa perubahan besar. Dengan munculnya Lai, dia itu akan menyembuhkan member EXO dan membawanya pada tempat di mana mereka harusnya berada. Dan perlu kalian tahu juga ya, bahwa kekuatan dari Lai itu merupakan healing alias penyembuhan. Jadi bisa saja nih, dengan comebacknya Lai ke EXO itu merupakan kunci awal bersatunya kembali EXO. Waduh, teorinya emang kayak bener-bener wow, dan juga wow. Dan Cinggu, selain itu ada juga teori mengenai Voyager. Jadi menurut ilmu pengetahuan populer, sejak Voyager 1 diluncurkan, ia tidak pernah kembali lagi ke bumi. Ia menjauh dari matahari, namun para astronom telah mengungkapkan bahwa Voyager 1 itu masih mengirimkan datanya ke bumi hingga pada saat ini. Probe Voyager 1 memiliki kecepatan 17 km per detik. Voyager 1 menempuh jarak 3,5 AU, jarak antar bumi dan juga matahari per tahun. Para ilmuwan juga merancang Voyager 1 untuk meneliti batas-batas tata surya. Selain itu, Voyager 1 juga menjalankan misi untuk mencari wilayah perbatasan yang disebut heliopausa, wilayah di mana angin matahari melemah hanya untuk menahan medium antar bintang. Ahli astrofisika Universitas Iowa, Bill Kurt, juga menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu di mana letak Heliophorus. Beberapa ilmuwan juga percaya Heliophorus adalah 10 atau 5 AU. Prediksi para ilmuwan ternyata masih jauh nih guys. Nyatanya Heliophorus adalah 120 AU. Dan pada Agustus 2012, Voyager 1 itu berhasil melintasi perbatasan yang disebut dengan Heliophorus. Setelah 3 dekade jauhnya dari bumi. Dalam penjelajahan ruangnya, area yang dilewati Voyager 1 itu merupakan area yang sunyi. Setiap tahun, Voyager 1 juga mengirimkan informasi tentang debu dan juga plasma. Dan Voyager 1 juga mengalami guncangan pada tahun 2012 dan 2014. Guncangannya adalah gelombang magnet yang disertai ledakan elektron yang menyebabkan medan listrik berosilasi kuat. Kurt juga mengungkapkan bahwa guncangan itu adalah efek terjauh dari matahari dan juga melalui Heliophorus. Voyager 1 juga masih bergerak di kedalaman ruang angkasa. Ini membuktikan bahwa pesawat luar angkasa tersebut masih memberikan data kepada para ilmuwan meski jaraknya 13 miliar dari bumi. Namun, umur Voyager 1 akan segera berakhir. Akibatnya, pemerintah generator pesawat ruang angkasa yang disebut Plutonium-238 tidak dapat lagi mendukung kelangsungan hidup Voyager 1. Ku sendiri berharap umur Traveler 1 bisa diperpanjang hingga 2027, dikarenakan tahun itu Voyager 1 juga akan menjadi 50 tahun sejak diluncurkan. Jadi gitu nih guys, banyak juga yang berpendapat bahwa EXO ini kayak seperti tim Voyager 1. Yang mana tim Voyager 1 ini itu kan seperti yang telah aku jelaskan tadi ya, mereka itu akan menjelajah keluar angkasa dan juga akan mengirimkan data-datanya itu ke bumi. Waduh, debak juga sih teorinya, sumpah guys, aku merinding banget. It's like goosebumps gitu. Intinya SM Entertainment emang the best banget sih kalau ngebuat teori yang kayak gini. Mereka tuh the best banget. Kita itu diajarin banyak banget hal guys. Kalau untuk EXO sumpah ya, aku tuh benar-benar suka karena aku juga suka banget kan dengan teori yang berhubungan dengan luar angkasa gitu. Jadi aku suka banget meneliti bagaimana teori dari EXO karena aku tuh kayak menjelajah luar angkasa gitu, serius. Ini adalah keasikan kalau kita itu memecahkan teori dari EXO, nggak ngebosenin juga sih. Aku suka banget, meskipun sulit juga aku suka. Dan berbicara mengenai teori EXO lagi, kalau dalam fotonya nih, kalian dapat lihat foto yang berikut ini. Nah, kalian kenal nggak dengan siapa sosok dari boneka tersebut? Pasti udah kenal dong ya. Buat yang belum tahu boneka tersebut siapa, ayo dong bantu temannya dengan cara komen di bawah. Oke Cinggu, sekian aja ya untuk teori dari EXO kali ini. Aku yakin banyak dari kalian yang pusing dengan teorinya. Wajar sih pusing karena teorinya emang bener-bener kayak ribet banget sih. Dan nanti kita akan comeback lagi dan juga bertemu untuk ngebahas teori part kedua untuk EXO yang Don't Fight the Feeling. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel aku ya. I'm Mr. Kim pamit, thanks for watching, annyeong.
감사합니다. Goodbye.